Oke, jadi maaf ya guys, udah lama banget nggak posting di sini ya. Hari ini saya mau membahas tentang ya apa yang saya lihat di dunia reptil ya di Indonesia. Jadi yang saya lihat dari kemarin-kemarin ada banyak expo reptil ya. Biasanya expo reptil suka di mall. Oke, kemarin ada di kalau di Jakarta ada di ini apa namanya Central Park, ada juga di Kemang Village. Nah biasanya ya kalau saya lihat ya di expo kayak gini ya, exotic animals, exotic expo gitu, banyak toko yang sama ya, seller itu biasanya sama orangnya. Dan salah satu yang saya mau membahas hari ini adalah apa yang mereka offer atau apa yang mereka jual di expo ini. Dan ada satu hewan yang menurut saya kurang ada di acara-acara gini ya. Dan hewan itu adalah apa lagi dong? Ular, ya. Oke. Um, saya kurang tahu kenapa ya ular nggak ada banyak ular yang di display di sana. Oke. Ada sih ular tapi ular dari luar kayak ball python atau apa boa ya. Kalau nggak salah ada satu toko dan ini luar biasa buat saya. Dia punya apa namanya African house snake ya, jadi ular dari Afrika warnanya hitam full. Alright. Tapi buat ular-ular Indonesia selain mungkin retik, yang lain nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan saya agak kayak curiga kenapa nggak ada gitu. Soalnya ular Indonesia menurut saya luar biasa. Lihat aja warnanya kayak gini kan. Ya design pattern, oke. Bisa handle yang bagus. Jadi uh, saya sedikit bingung dan saya mau apa ya membahas apa sharing sedikit ya pengalaman saya atau sharing opini saya di situasi kayak gini ya. Jadi kalau saya mau beli ular ya dan saya ke expo reptil ya, pilihan saya sedikit. Kalau saya mau beli ular, saya itu harus beli ular harganya 1 juta lebih. Ada juga ball python harganya kayak 13 juta, 14 juta. Yang black house apa African house snake kemarin itu kayak 32 juta gitu kan. Dan jangan lupa guys ya, Reptile Expo ya, apalagi di dalam mall itu sebenarnya sih penting buat kita ajarin orang tentang hewan eksotik ya. Jadi ya saya lihat banyak iguana ada. Saya juga lihat banyak burung, ada juga kadang-kadang ada ikan ya. Apalagi leopard gecko ya, leopard gecko emang banyak banget morphnya. Dan oke, kalau leopard gecko ada harganya yang murah ya, nggak ada juga yang mahal ya. Saya bilang murah tapi harganya ya tetap ya beberapa ratus ribu ya, tergantung morphnya. Tapi kalau saya mau beli ular, saya nggak bisa ke tempat ini buat beli ular ya. Jadi biasanya saya ke expo, saya lihat-lihat gitu, tapi saya nggak beli apa-apa gitu kan. Soalnya kalau hobi saya itu untuk apa? Kalau hobi saya itu cari ular atau pelihara ular ya. Jadi saya sedikit kayak sedih kalau ke sana, soalnya kalau saya suka jali, saya juga suka dipong. Ntar saya keluarin dipongnya ya. Tapi kalau misalnya saya ada di expo dan saya lihat ada jali ya, mungkin saya pikir dua kali kayak beli nggak ya. Ada kemungkinan saya beli ya. Soalnya kalau jali ya saya tahu ada banyak ular di Indonesia yang harganya ya nggak mahal banget gitu kan. Soalnya itu gampang ketemu di Indonesia ya. Jadi harganya mungkin nggak terlalu mahal. Tapi nggak terlalu mahal itu tidak maksud kayak kalian atau yang di expo nggak beruntung ya. Soalnya menurut saya kita itu beruntung di edukasi orang, dan banyak orang yang di mall itu banyak takut sama ular gitu. Atau kalau lihat misalnya lihat piton gede ya,
bisa jadi takut gitu. Dan ya emang mereka lihat mukanya kayak gini kan agak nyeri ya. Tapi kemarin pas saya di Central Park, banyak anak kecil mau pegang ular yang kecil ya, walaupun itu red tick ya, tapi dia masih kecil, masih bisa dihandle gitu. Dan menurut saya ya, kalau orang baru ya yang masih belum masuk di dalam dunia hobi reptil gitu ya, kalau dia lihat ada ball python harganya 13 juta ya, kayaknya sih nggak mungkin dia akan beli itu kan. Dia pasti mau, kayak dia nggak tahu cocok nggak ya saya pelihara ular gitu kan. Jadi mungkin enaknya kita pelihara ular yang simple, yang nggak terlalu mahal, tapi komunitas kita tambah besar, ya enggak? Jadi nanti lama-lama dia pelihara ini, pelihara itu, wah saya pengen pelihara yang ular internasional kayak ball python yang harganya lebih mahal gitu kan, atau morph ini yang memang mahal gitu kan. Kita itu harus naikin komunitas, dan kita harus bertambah orang atau tambahin orang di komunitas kita ya. Jadi ular Indonesia tidak ada banyak di sini. Kalau saya lihat ular ini di sana ya, saya tahu ular ini het albino dan ada yang normal. Saya pasti, mungkin ya nggak pasti ya, tapi saya pikir mungkin saya mau beli gitu kan, buat tambah koleksi gitu kan. Soalnya kan dalam dunia ular itu kita suka koleksi hewan-hewan ya, apalagi ular kayak gini. Oke, saya keluarin si Dipong ya, soalnya saya mau membahas tentang ular yang sedikit lebih besar. Oke, tunggu sebentar. Oke, jadi ini Dipong saya ya, dan di dalam hidup saya kalau saya ke Expo Reptil di Jakarta, saya nggak pernah lihat ada Dipong di sana ya. Nah, kalau Dipong menurut saya ini ular bagus buat kita display, cocok ya. Nanti saya bakal bikin video untuk apakah ular Dipong itu cocok buat ini ya, buat buat pemula gitu ya. Tapi untuk sementara saya mau membahas gitu kan, kayak kenapa ular ini nggak ada. Ular ini kalau dia jadi besar ya, ini masih kecil, udah mulai besar juga sih, tapi dia nggak bakal segede retik ya. Dia bisa jadi cocok buat pelihara. Dan kalau kita lihat di luar negeri sekarang, mereka itu udah jual morph yang keren, yang ini yang itu. Dan kalau saya itu orang baru di dunia reptil ya, dan saya mau pelihara, saya lihat wow ada ular, wow ini cool banget ya. Saya bicara sama penjualnya kayak, atau sama sellernya kayak, wow ajarin dong tentang ular ini kayak gimana gitu-gitu kan. Dia jadi sebesar apa, makan apa gitu kan. Jadi dia bisa jelasin terus. Mungkin nggak bisa fokus ini, lagi gerak terus. Jadi orang baru ada oportunitas buat kayak beli ular gitu, dan nanti masa depannya mereka pasti cari morph yang lebih bagus, desainnya yang lebih bagus, albino apa kayak T negatif, T minus, T positif gitu kan. Tapi di semua Reptile Expo saya belum lihat gitu. Ular yang lain yang mungkin cocok buat pemula adalah Pithiascoros ya, ular sawah. Tapi nggak ada, kenapa gitu kan? Itu ular sebenarnya sih nggak mahal, dan orang kalau pikir ya, mereka itu mungkin pikir wah murah juga ya, coba saya pelihara ular deh gitu kan. Itu menurut saya itu pikiran. Kalau kalian ada opini, tolong tulis di chat box ya. Dan ya saya tahu dia masih ada kulit di kepala dia kemarin baru shedding, tapi habis makan juga, jadi saya tunggu makanan turun sebelum saya mau keluarin, makanya agak lama buat bikin video ini ya. Dan ular yang lain di Indonesia itu isi ular yang luar biasa gitu. Di luar negeri ya banyak orang pengen punya ular Indonesia gitu kan. Kenapa di sini gak ada yang mau gitu di masa ular Indonesia nggak cocok buat expo gitu kan. Ular Indonesia kan paling top gitu kan. Kita ada
banyak macam, banyak varietas gitu ya. Um, tadi saya googling kan ular apa yang dilindungi, ya adalah sanca bodo, sanca hijau, sanca bulan, ya emang saya ngerti gitu. Tapi gimana kalau ular-ular yang nggak dilindungi gitu? Kenapa kita nggak show di expo gitu? Um, jadi ya itu yang saya mau sharing hari ini. Oke, mudah-mudahan kalian bisa belajar atau bisa dengar opini saya. Mungkin kalian ada pemasukan ya, mau kasih komen silakan ya. Saya selalu buka buat diskusi di chat box ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah, oke? And have a lovely day ya. Nama saya Josh, ini Indo Reptile Keeper, and I'll see you all soon. Bye bye.